Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ketemu lagi kita di video kali ini, di mana saya akan membahas tentang materi pengantar strategi manajemen ya. Oke, kita langsung saja. Pengertian manajemen strategi kalau kita artikan itu artinya sangat-sangat luas ya kalau kita bicara yang namanya manajemen. Nah, jadi di sini kita coba untuk membahas sedikit lah tentang pengertian manajemen strategi. Jadi manajemen strategi ini kalau kita definisikan dia adalah sebagai ilmu tentang perumusan ya, pelaksanaan dan evaluasi daripada keputusan-keputusan yang mana nanti fungsinya itu adalah untuk memungkinkan sebuah organisasi itu untuk mencapai tujuannya ya. Jadi manajemen strategi ini terfokus kepada upaya untuk memadukan manajemen ya, terus pemasaran ya, keuangan bahkan sampai produksinya juga ya. Jadi tujuannya untuk apa tujuannya? Ya, tujuannya itu adalah untuk memanajemenkan strategi ini adalah untuk memanfaatkan ataupun untuk menciptakan ya peluang-peluang yang baru nantinya, tentunya yang berbeda juga di masa yang akan datang. Dan sering sekali biasanya perencanaan ini digunakan dalam jangka waktu yang panjang ya untuk mengoptimalkan kecenderungan-kecenderungan yang terjadi saat ini ya dan merencanakan sesuatu yang baru untuk masa yang akan datang. Oke, kita lanjut. Nah, strategi manajemen juga dikatakan suatu proses yang direncanakan secara sistematis, tentunya oleh manajemen untuk merumuskan strategi, menjalankan strategi, dan mengevaluasi strategi dalam rangka ya menyediakan nilai-nilai yang terbaik tentunya ya bagi si pelanggan untuk mewujudkan sebuah visi organisasi itu sendiri. Kemudian manajemen strategi ini juga suatu proses yang digunakan oleh manajer dan karyawannya juga ya untuk merumuskan dan mengimplementasikan strategi dalam penyediaan customer value terbaik tentunya ya untuk mewujudkan visi organisasi manajer yang dilakukan untuk pengembangan strategi organisasinya. Oke, kita next ya. Nah, di sini ada 4 tujuan dalam manajemen strategi. Yang pertama itu adalah memberikan arahan ya untuk pencapaian tujuan organisasi ataupun perusahaan. Nah, di sini manajer strategi itu harus mampu menunjukkan kepada semua pihak ya kemana sih arah tujuan organisasi atau perusahaan ini ya. Jadi karena arah yang jelas tentunya akan dapat dijadikan landasan untuk mengendalikan dan mengevaluasi dari sebuah keberhasilan organisasi ataupun perusahaan. Oke. Yang kedua adalah membantu memikirkan kepentingan berbagai pihak. Nah, di sini organisasi atau perusahaan itu harus mempertemukan ya kebutuhan dari berbagai pihak tentunya ya, baik pemasok, karyawan, ya, terus misalkan pemegang sahamnya, ya, dan bahkan sampai masyarakat luas pun ya untuk ini akan penting ya untuk memegang peran ya terhadap suksesnya dari setiap perubahan dari setiap sukses atau gagalnya perusahaan ataupun organisasi tersebut tentunya ya. Oke. Yang ketiga itu adalah mengantisipasi setiap perubahan ya kembali secara merata. Nah, di sini peran manajemen strategi ini sangat memungkinkan efektivitas ya untuk antisipasi perubahan dan menyiapkan pedoman dan pengendalian ya sehingga nanti akan dapat memperluas kerangka waktu yang dipunya ya ataupun berpikirnya ya untuk dilakukan nanti secara perspektif tentunya ya dan juga memahami kontribusi yang baik untuk hari ini dan hari berikutnya. Oke, kita next ya. Yang terakhir di sini berhubungan dengan efisien dan efektivitas. Tadi sudah kita singgung sedikit tentang efektivitas ya. Nah, jadi di sini seorang manajer itu sangat
dituntut ya untuk bertanggung jawab ya, bukan hanya sekedar mengkonsentrasikan apa saja terhadap kemampuan atas kepentingan efisien saja. Akan tetapi hendaknya juga mempunyai perhatian yang serius ya agar bekerja keras untuk melakukan sesuatu